Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah. Saya kali ini akan membahas mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Oke, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai konsepsi dan kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan Nusantara atau sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia agar tidak terjadi penyimpangan atau penyesatan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa Indonesia dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan yang adil. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Yang selanjutnya yaitu urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai sudut pandang bangsa terhadap diri atau lingkungan berdasarkan ideologi bangsa. Dalam konteks Indonesia bisa diartikan sebagai cara pandang terhadap diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, wawasan Nusantara juga merupakan sumber utama sebagai wawasan Nusantara dan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan kehidupan secara nasional, sehingga wawasan Nusantara dapat disebut sebagai wawasan nasional atau landasan ketahanan nasional. Yang selanjutnya yaitu implementasi wawasan Nusantara idealnya harus tercermin kepada pola pikir, sikap, dan tindakan yang senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Atau dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang fundamental dalam berpikir, bersikap, dan juga bertindak dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, keberbangsaan, dan kebernegaraan, di mana hal ini harus diantisipasi dengan berbagai macam hal, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme dalam diri secara tangguh. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama yang kita percayai yang ada di Indonesia. Saya Nurul Lailatul Rasida. Dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya jika pada masa lalu penguasaan wilayah dilakukan dengan kependudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian akan wilayah tersebut. Tantangan yang berubah misalnya adanya perubahan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Semakin berkembangnya kehidupan, banyak terjadi perubahan yang lebih condong disebabkan oleh hal yang negatif. Faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara yang pertama ada wilayah atau geografi. A. Asas kepulauan atau archipelagic principle. Kata archipelago dan archipelagic berasal dari kata Italia archipelagos, akar katanya adalah archi, berarti terpenting, terutama, dan pelagos berarti laut atau wilayah lautan. Jadi archipelagic dapat diartikan sebagai laut terpenting. B. Ada kepulauan Indonesia. Dan C. Konsepsi tentang wilayah lautan dan karakteristik wilayah Nusantara. Yang kedua, geopolitik dan geostrategi. Geopolitik. Asal istilah geopolitik. Istilah geopolitik semula diartikan oleh Frederick Russell 1844 sampai 1904 sebagai ilmu bumi politik atau
Political Geography. Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh sarjana ilmu politik Swedia Rudolf 1864 sampai 1922 dan Karl Altshofer 1869 sampai 1964 dan Jerman menjadi Geographical Politik dan disingkat Geopolitik. Perbedaan dari istilah di atas terletak pada titik perhatian dan tekanannya, apakah pada bidang geografi ataukah politik. Ilmu bumi politik atau political geography mempelajari fenomena geografi dan aspek politik. Sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Geopolitik. Bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan atau nasionalisme yang membentuk suatu wawasan kebangsaan dan menolak pandangan kaufisme. Pengembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Pertama, sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957, wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Territoriale en Maritime Kringen Ordonnantie tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Kedua, dari Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 sampai dengan 17 Februari 1969. Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Kedua, penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan atau Archipelagic State Principles. Ketiga, pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tanggal 18 Februari 1960 tentang perairan Indonesia. Sejak itu terjadi perubahan bentuk wilayah nasional dan cara perhitungannya. Untuk mengatur lalu lintas perairan maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 tentang lalu lintas damai di perairan pedalaman Indonesia atau internal water yang meliputi semua pelayaran dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia, semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke laut bebas dan semua pelayaran dari dan ke laut bebas dengan melintasi perairan Indonesia. Pengaturan demikian ini sesuai dengan salah satu tujuan Deklarasi Juanda tersebut di atas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan Republik Indonesia. Yang ketiga, dari 17 Februari tahun 1969 atau Deklarasi Landas Kontinen sampai sekarang, Deklarasi tentang Landas Kontinen Negara Republik Indonesia merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mengesahkan wawasan Nusantara. Di samping dipandang pula sebagai upaya untuk mewujudkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945. Konsekuensinya bahwa sumber kekayaan alam dalam landasan kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia. Yang keempat yaitu Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Pengumuman pemerintah negara tentang Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah selebar 200 yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan pemerintah mengumumkan ZEE adalah: pertama, persediaan ikan yang semakin terbatas, kedua, kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia, dan ketiga, ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional.
Nama saya Istinaka Fauzia. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional. Di sini, wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional ada dua. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yakni bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut tampak dalam perwujudan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yakni implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi dan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri dengan cara yang pertama, kekayaan di wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah tanpa mengabaikan ciri khas yang memiliki daerah masing-masing. Dan yang terakhir, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Materi selanjutnya adalah wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Ini mencakup semua banyak hal. Sebelum mengetahui wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, apa sih geopolitik? Geopolitik berasal dari dua kata. Yang pertama, geo dan politik. Geo berarti planet bumi atau bumi, dan politik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Jadi, geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan nasional yang didukung oleh aspirasi nasional grafik. Suatu negara yang apabila dijalankan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik sebuah negara. Teori-teori geopolitik. Teori geopolitik ini ada 3 teori. Yang pertama, teori geopolitik dari Friedrich Ratzel yang dikemukakan pada tahun 1844 sampai 1904 yang berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Makin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Teori tersebut dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis. Teori yang kedua adalah teori dari Rudolf Kjellén yang dikemukakan pada 1864 sampai 1922. Menurutnya, negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan kratopolitik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Teori yang ketiga adalah teori geopolitik dari Karl Haushofer yang dikemukakan pada tahun 1896 sampai 1946 yang berpendapat bahwa jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak,
sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negara. Hai teman-teman, saya Wibawa Sumanto. Saya akan meluruskan materi teman saya yang telah dikemukakan oleh teman saya mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Tadi telah dijelaskan tentang teori-teori geopolitik. Nah, sekarang saya akan meneruskan dengan dasar pemikiran wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Geopolitik itu sendiri merupakan pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan letak geografisnya. Suatu negara membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional berdasarkan kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan dan yang memiliki bangsa yang majemuk mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang Indonesia terhadap lingkungannya. Bangsa Indonesia memandang wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebinekaan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Hakikatnya adalah menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke hingga terwujudnya suatu negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Wawasan Nusantara Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berdasarkan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia itu sendiri terbagi atas dua macam, yaitu tujuan keluar dan tujuan ke dalam. Yang dua-duanya sudah tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan keluarnya yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta mengembangkan suatu kerjasama yang saling menghormati. Nah, sedangkan tujuan untuk ke dalamnya yaitu menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam atau pertahanan dan keamanan. Manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia antara lain sebagai berikut: 1. Wawasan pembangunan. 2. Ketahanan nasional. 3. Ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia. 4. Integrasi nasional. 5. Pemanfaatan sumber daya alam. Dan 6. Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Nah, demikian dari saya. Terima kasih.